Jawab. Ya, baik. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan siang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, berbicara buat masing-masing kami ya Bapa, sehingga kami mengerti betul bagaimana kami menghadapi keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Karena kami tahu bahwa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, bahwa firman-Mu lah yang menjadi penolong, firman-Mu lah yang akan memampukan kami menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapak di surga, hamba-Mu terbatas ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati, bahkan setiap kami boleh mengalami jamahan lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam urapan Roh Kudus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sorry, kasih ini aja kalau suara saya oke ya, kedengaran ya? Oke ya? Oke, baik. Oke, Pak. Baik. Tentunya menjadi satu hal yang tidak mudah buat kita ya, di mana kita harus menghadapi segala keadaan hari-hari ini ya. Dan saya percaya bahwa dalam keadaan seperti ini pun Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Namun menjadi tantangannya apakah kita betul-betul ya, saya coba teruskan dulu. Apakah kita betul-betul mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyadari betul bahwa dalam keadaan sekarang ini tidak mudah kita bicara tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan, bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan ya. Karena memang ini adalah hal yang menjadi satu keadaan di mana masing-masing kita akhirnya dipaksa atau terpaksa ya. Baik itu mengenai keadaan media sosial maupun informasi-informasi yang ada, dan juga keadaan pekerjaan ya, semuanya itu seolah-olah menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk kita boleh hadapi hari lepas hari. Namun dalam kesempatan ini mari kita kembali melihat kepada apa sih yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengacu kepada kitab Mazmur ya, pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Mazmur 16 ayat 16, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat bacaan ini? Bahwa sebagaimana pemazmur dikatakan, dia tidak menjadi takut. Ya, sebagaimana pasal 16 ini dituliskan oleh Raja Daud sebagai bentuk miktam. Dia tidak menjadi takut dengan kehidupannya. Kenapa? Karena Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Adalah hal yang sangat menyedihkan kalau kita sudah sebagai orang percaya, tapi kita cemas, kita khawatir, yang oke, walaupun orang berkata, tapi kan memang begitu keadaannya Pak Pendeta. Jadi wajar-wajar saja, maklum saja kalau keadaan itu boleh menimpa keadaan bahkan orang Kristen. Betul, saya mengatakan saya setuju dengan hal itu, tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kehidupan kita yang berlarut-larut dalam ketakutan, kecemasan, baik varian-varian daripada virus ya, maupun juga COVID-19 maksud saya, maupun juga hal-hal yang terjadi di mana vaksin ini orang meninggal. Saya baru kemarin melayani seseorang, lalu dia cerita, Pak, itu depan rumah saya itu Pak baru pakai vaksin salah satu ya. Lalu akhirnya dia meninggal. Lalu juga kemarin seperti itu juga. Jadi ada ketakutan yang begitu hebat yang terjadi ya. Tetapi kembali mengacu kepada ayat bacaan ini bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, inilah yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa dan masih terus melakukan apa yang menjadi jalan kehidupan kita masing-masing tentunya.
ya, untuk mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, hal ini memang sesuatu yang menjadi bias, ya, menjadi blur dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya, ya. Nah, itulah hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Pesannya begini, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui jalan kehidupan saya? Apa yang harus saya kerjakan untuk saya mengerti jalan kehidupan saya? Hal yang pertama buat saya adalah, apakah kita masih memiliki tujuan hidup yang jelas sampai saat ini? Karena saya khawatirnya sampai sejauh ini kita jadi orang Kristen betul, tetapi kita nggak ngerti tujuan hidup kita mau kemana nih. Kita cuma tunggu-tunggu siapa yang kena COVID lalu meninggal, siapa yang akhirnya mengalami hal-hal yang menjadi masalah-masalah yang begitu berat dan hebat, ya. Ini yang sedang terbangun gitu, sehingga yang ada akhirnya kita hampir-hampir nggak punya tujuan hidup yang jelas. Kita bekerja pun ya tunggu-tunggu nanti ya sampai gimana ya perubahan-perubahan yang ada, gimana ya nanti keadaan-keadaan yang ada. Inilah yang menjadi persoalan banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ataupun juga di keadaan akhir zaman ini, ya. Dalam Amsal pasal 29 pada ayat yang ke-18 dikatakan demikian, ya. Dalam Amsal pasal yang ke-29 saya bacakan di sini bahwa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan dalam hal ini, bahwa untuk kita mendapatkan tujuan yang jelas, kita harus punya firman. Kembali kepada hal itu. Jadi kalau kita punya alasan untuk berkata bahwa saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab, saya nggak punya waktu untuk saya merenungkan firman Tuhan, maka buat saya hidup kita akan tidak jelas ke depan. Tujuan hidup kita nggak jelas gitu loh. Yang ada kita hanya mendapatkan informasi nanti tahun depan begini, bahkan keadaan COVID ini mungkin akan ya paling cepat itu 2 tahun ke depan dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita hanya menimbulkan ketakutan, kecemasan yang tidak jelas. Jadi kembali dalam hal ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang ada di persekutuan PDRIPKA ini. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya, saya tahulah ada banyak hal yang membuat saudara akhirnya mencoba banting setir dengan mengupayakan ini, menjual ini, mengusahakan itu dan sebagainya dan sebagainya. Tadi malam setelah saya pelayanan, saya ketemu dengan seorang owner daripada sebuah tour and travel. Lalu saya tanya keadaan ini. Ya, dia bilang saya masih bisa bertahan karena artinya dia pintar mengatur apa yang menjadi keuangannya. Tetapi teman-teman saya yang owner lainnya, yang pemilik tour and travel lainnya, mereka sekarang sudah banting setir. Dalam artian mempertahankan itu ya mereka jualan ini, jualan itu, bahkan mereka juga jualan buah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, boleh-boleh saja itu dilakukan sebagai satu perjuangan menghadapi kehidupan. Tetapi jangan sampai tujuan kita itu bias gitu loh. Akhir kehidupan kita nggak ngerti. Sebenarnya kita hanya nunggu-nunggu kematian. Akhirnya seperti itu. Sebenarnya kita hanya nunggu-nunggu kapan ya saya kena penderitaan, kena COVID dan lalu meninggal dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang bahaya. Kita bekerja akhirnya nggak ngerti apa tujuan pekerjaan kita. Kapan saya di PHK, kapan saya ini. Saya mau katakan ini persoalan banyak orang di akhir zaman ini. Nggak jelas tujuannya. Yang pasti kalau kita kembali kepada firman Allah, tujuan kita yaitu memuliakan Tuhan. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, tujuannya adalah memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan ini yang terkondisi gitu loh. Bahwa uang yang menjadi segala-galanya. Seperti itu seolah-olah. Padahal enggak juga. Ada program baru yang saya buat di mana namanya adalah Geser. Geser itu artinya sebenarnya singkatan daripada generasi seru dan serius. Saya sedang mengangkat apa yang menjadi keadaan dari pandemi COVID-19 ini, yaitu dampak dari masyarakat marginal. Ya, mereka mendapatkan keuntungan 30-50 ribu sehari. Dengan pendapatan itu mereka harus membiayai istri, anak-anak, dan sebagainya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kepada setiap orang gitu. Saya tidak mau tahu siapa itu dalam artian dia agamanya apa. Yang saya tahu bahwa ini manusia juga, tapi dia masih bisa survive. Kenapa? Karena dia mengerti apa yang harus dilakukan dalam kondisi itu. Tapi kita yang memiliki mungkin
gaji kita, salary kita mungkin dikurangi dan sebagainya, kita udah stres. Kita udah nggak tahu apa yang harus kita lakukan, seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya nggak jelas dalam hidup. Tujuannya adalah uang, 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 dan uang. Nah, ini bahayanya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengerti tujuan hidup kita? Yang saya pelajari bahwa apa yang menjadi bagian kita saat ini, belajarlah untuk puas dan bersyukur gitu loh. Ada kita seringkali tidak lagi bisa menjadi bersyukur dengan apa yang ada. Kita nggak bisa lagi menjadi, boleh dikatakan ya puas dengan apa yang ada. Saya ingat betul pidato dari Presiden Uganda. Ketika dia mulai menyampaikan kepada rakyatnya, dia bilang begini, anggap saja ini sebagai perang. Waktu kita tahu ini perang, semua nyumpet di bunker. Mau berapa bulan perang itu berlangsung, tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani istilahnya macam-macam. Kenapa? Karena takut kena peluru nyasar dan sebagainya. Karena suasananya perang. Anggap aja ini sebagai perang. Nah, itu yang dikatakan sebagai pidato dari Presiden Uganda itu, yang menenteramkan rakyat Uganda. Yang artinya begini, kalau kita perang kita nggak bersungut-sungut. Kalau keadaannya perang kita nggak jadi seperti orang liar yang ke sana sini dan sebagainya. Kita tahu menjaga diri, kita tahu bagaimana membatasi keadaan diri kita. Ya. Nah, ini yang saya mau katakan, bagaimana kita bisa menjalani masa depan kehidupan kita seperti Mazmur katakan demikian. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengerti apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Buat saya, ayo belajar. Bersyukur aja dengan keadaan yang ada, bersyukur aja dengan situasi yang ada. Kadang-kala kan ada orang bilang begini, "Wih, lu kalau jualan ini untungnya begini. Lu kalau kita terpancing." Sehingga yang ada apa? Kita menyiksa diri. Beberapa kali dalam pelayanan, ya khususnya dalam pelayanan-pelayanan yang mengalami hal-hal seperti itu, yaitu kuasa-kuasa setan dan sebagainya. Banyak orang sebenarnya bukan karena setan, tapi depresi. Ya, jadi saya sampaikan bahwa Pak, Bu, saya suruh datang ke rumah saya karena begini. Saya bukannya saya bilang saya bersyukur saya sudah divaksin oleh Tuhan. Ya. Bagaimana saya divaksin oleh Tuhan? Saya kena COVID 1,5 bulan. Ya, dari bulan Januari sampai bulan Januari hampir masuk Februari. Dan itu sesak dan semua yang saya alami itu sampai pada tingkatan yang istilahnya di jantung saya itu yang nyesek, yang istri saya sudah nangis-nangis, lalu saya dibawa ke rumah sakit Siloam Diagram yang di Cinere, dan sampai di sana saya dikasih sedokat ya di bawah lidah karena sesak sekali jantung saya. Lalu diperiksa baik itu rekam jantung, enzim jantung, semuanya oke. Nah, apa yang terjadi? Ya, saya sembuh. Puji Tuhan. Makanya saya bilang, saya bersyukur saya sudah divaksin. Dan saya tahu, setelah saya mengalami itu, beberapa kali dari saudara atau keluarga istri saya yang kena COVID, saya datang ke ruang ICU, saya doakan dan sebagainya. Dan saya tahu saya kena COVID lagi. Ya, tetapi yang saya bersyukurnya, saya hanya perlu 1-2 hari. Karena itu adalah masa di mana antibodi saya itu melawan virus tersebut. Jadi seperti flu aja. Ciri-cirinya yang saya hidungnya mulai susah ya untuk mencium, lalu mulai tenggorokan saya, ya udah saya tinggal makan yang baik, lalu saya istirahat, 2 hari kemudian saya sehat lagi. Gitu. Jadi yang saya bersyukur ya, saya sudah divaksin oleh Tuhan dengan kenanya COVID ya. Tapi Tuhan punya rencana yaitu supaya saya bisa melayani orang-orang masuk ke rumah sakit. Satu kali ada orang telepon, lalu dia bilang, "Pak, bisa nggak bantu doa begini?" "Oke, nanti saya datang." "Ah, Bapak datang?" Padahal dari gereja lain. "Iya, kenapa?" Saya bilang, "Waduh Pak, saya surprise banget karena pendeta di gereja saya nggak ada yang berani datang Pak. Mereka video call saja." "Ah, nggak apa-apa, itu maklum lah karena memang mungkin mereka belum kena COVID." Saya bilang. "Saya udah kena." "Oh, Bapak udah pernah?" "Iya." Jadi saya tahu betul bagaimana reaksinya. Gitu. Nah, ini yang saya mau katakan. Ada banyak kita akhirnya tidak mengerti tujuan hidup kita. Kenapa? Kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada. Ya, kita selalu mencoba menghindar, lari, dan coba menjauhi apa yang sedang menjadi proses Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengalami terus banyak kekecewaan-kekecewaan. Belajarlah menerima apa yang menjadi kenyataan. Belajarlah menerima dan bersyukur apa yang saat ini kita hadapi. Supaya kita ngerti tujuan hidup kita kemana. Gitu loh. Yang selanjutnya, yang ketiga, saya pelajari. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita.
Persoalan banyak orang itu di cara berpikir, mindset. Ya, itu yang saya temukan di dalam banyak hal-hal dalam pelayanan. Mereka berpikirnya itu bahwa begini, sampai kapan ya COVID ini berlangsung? Sampai kapan ya keadaan ini berlangsung? Berpikir itu saja sudah menghabiskan energi. Berpikir mengira-ngira saja itu sudah membuang-buang energi buat saya. Memangnya Tuhan tidak tahu keadaan ini? Memangnya Tuhan tidak tahu apa yang terjadi sama kita atau sama anak-anaknya? Tetapi bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana dalam keadaan seperti ini saya tetap mempermuliakan Tuhan. Saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap mencintai Tuhan. Karena waktu cara berpikir kita itu sudah bergeser, maka tentunya segala energi kita pun akan ke sana. Gitu loh. Jadi kalau cara berpikir kita itu salah, saya mau katakan, ubah cara berpikir kita. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, mengira-ngira apa yang akan terjadi. Saya mau katakan itu adalah yang dimau setan. Makanya Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang baik, yang indah, yang mulia, udah pikirkan aja. Gitu, hal-hal yang demikian gitu. Pikirkan pekerjaan kita ke depannya. Ya, hal-hal yang baik, apa yang ada sekarang kita kerjakan sebagai persiapan-persiapan di masa kemudian. Tetapi kita nggak perlu pikir sampai berapa lama ya, sampai berapa lama ya, sampai berapa lama ya. Ngapain? Iya kan? Prediksi-prediksi yang sudah kita dengar sebelum ini bahwa ini cuma 6 bulan, ini cuma 2 bulan, akhirnya sudah 1,5 tahun, udah 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun. Nah, kita mau berpikir lagi tentang apa yang dikatakan oleh, ya itu memang hal-hal yang kadang-kala mempengaruhi. Ada orang bilang nanti 2 tahun ke depan, masih 3 tahun ke depan, dan sebagainya. Buat saya nggak penting. Makanya saya tanamkan itu sama seperti begini. Saya nggak pernah berpikir tentang umur saya udah berapa lama, umur saya udah berapa tahun. Karena buat saya hari ini apa yang bisa saya kerjakan, itu aja. Gitu loh. Dengan kita berpikir, wah nanti saya udah umur sekian, nanti umur begini. Enggak tuh. Kita akan menjadi masalah. Walaupun kalau saya ditanya, masa saya lupa umur saya, kan gitu. Saya ditanya umur saya berapa? Saya umur 53 tahun. Ya kan? Yang 7 tahun lagi saya umur 60 tahun. Tetapi buat saya nggak pusing gitu. Tetap lakukan apa yang harus saya lakukan. Kegiatan apa yang harus saya kerjakan, kegiatan saya kerjakan gitu loh. Sehingga di dalamnya ya enjoy aja. Gitu. Ada orang-orang yang berpikir, wah nanti saya kalau umur segini, nanti gimana? No. Itu yang saya katakan, ubahlah cara berpikir kita. Ya, banyak lagi hal-hal lain yang sebenarnya itu bukan dari luar, dari diri kita sendiri kok. Susahnya kita, sakitnya kita, nggak berhasil kita, dari diri kita. Bukan dari COVID. Kalau pikiran kita selalu takut, ya kita tidak bisa bergerak. Waktu kita tidak bisa bergerak, ya kita tidak bisa membangun relasi. Waktu kita tidak bisa membangun relasi, ya kita tidak memiliki hubungan. Waktu kita tidak memiliki hubungan, ya artinya kita tidak memiliki keluasan di dalam apa yang menjadi pergerakan kita. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Dan akhirnya, apa yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan, belajarlah terus menggali apa yang menjadi talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak orang fokusnya kepada apa yang orang dapat, ya kan begitu. Sehingga yang ada akhirnya dia tidak bisa untuk menggali apa yang menjadi atau mengasah apa yang menjadi kemampuannya, skill-nya, talentanya. Nah, ini yang saya katakan, asahlah apa yang menjadi ketajaman talenta. Asahlah apa yang menjadi ketajaman karunia. Itu saya analogikan sama seperti, mungkin saya pernah waktu kita sebelum COVID ya, saya sampaikan tentang bagaimana dalam sebuah perusahaan membutuhkan seorang yang mampu untuk menebang pohon dalam 1 hari dia bisa menghasilkan berapa. Ada 2 orang yang dipekerjakan pada saat itu. Yang pertama dengan ototnya dia tebang pohon, ya, lalu sampailah dalam 1 hari itu dia bisa menghabiskan 20 pohon, ya. Sementara yang satu dia menebang pohon, lalu mulai dia setelah 2-3 dia tebang pohon, dia asah kapaknya, setelah itu dia lakukan lagi, dia tebang, dia asah kapaknya, dan akhirnya dia hanya sampai menghabiskan 10 pohon. Lalu sampailah kepada putusan untuk memutuskan siapa yang akan dipilih untuk menjadi penebang pohon ini sendiri. Maka yang dipilih itu yang 20. No, kita kan seringkali terjebak di situ kan. Oh, karena dia menghasilkan banyak, maka dia yang dipilih. Dia yang menguntungkan. Enggak. Yang dipilih itu yang 10. Loh, kenapa yang 10? Karena yang 20 itu dapat dikalkulasi. Ketika kapaknya itu tumpul, maka dia tidak akan menghasilkan hasil yang 20 dalam kesempatan kemudian.
Tetapi yang secara konstan, yang 10 itu bisa kita tahu. Karena apa? Karena secara perilakunya dia tebang, dia asah, dia tebang, dia asah. Berarti ketajaman kapaknya itu adalah stabil. Artinya hasil yang dihasilkan pun stabil. Kita bisa kalikan bahwa 30 hari kemudian dia bisa menghasilkan 300 pohon. Tetapi belum tentu yang 20 itu cuma awal-awalnya aja. Nah, itu yang saya mau katakan, keadaan hari-hari ini yang membuat kita akhirnya terpengaruh dengan situasi kondisi di luar, yang mana kita tidak mengasah apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak melihat apa yang menjadi talenta, skill, kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terpengaruh dengan apa yang terjadi hari-hari ini, ya kan? Misalnya, kalau kita main di di medsos, ya kan begitu. Kita nggak tahu apa yang menjadi, akhirnya udah ngacak, apalagi kalau kita mau bicara tentang bekerja. Kerjaan apa ya? Oh, jualan ini bagus, jualan itu bagus. Hanya awal-awalnya aja. Sementara yang harusnya dia asah apa yang menjadi skillnya, kemampuannya, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah keadaan dunia hari-hari ini. Itu sebabnya saya katakan bagaimana Daud mengatakan bahwa Tuhan yang memberitahu apa yang menjadi tujuan hidup saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan siang hari ini, yuk kita kembali mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan Allah dalam hidup saya. Ayo kita kembali ke situlah. Jangan kita akhirnya menjadi orang yang terhilang, menjadi orang yang akhirnya tidak mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena Raja Daud berkata, Engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bagaimana kita bisa mengenali jalan kehidupan kita? Yang saya katakan tadi, bahwa akhirnya yang pertama jelas ya, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuan hidup kita? Memuliakan Tuhan atau cari uang? Kan begitu, ya. Membanggakan Tuhan atau membanggakan diri kita sendiri. Yang kedua, mari kita belajar apa tujuan hidup kita. Ayo belajar bersyukur dengan apa yang menjadi anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kerjakan dengan penuh syukur. Jangan bersungut-sungut. Dan yang ketiga, belajar untuk apa? Untuk mengubah cara berpikir kita. Kalau memang ini keadaannya, udah kita rubah dong cara berpikir kita. Jangan kita berpikir dulu ya kalau waktu lagi tidak pandemi begini-begini ya. Dulu waktu kita enak banget ya. Mikirnya masih yang dulu-dulu. Bagaimana mau maju? Kalau kita selalu berpikirnya seperti itu. Iya kan? Ubah cara berpikir kita. Ayo maju ke depan, lihat ke depan. Inilah keadaannya, realitanya. Faktanya. Mari kita berpikir maju ke depan. Dan akhirnya yang keempat saya katakan tadi, belajar untuk menemukan apa yang menjadi, untuk mengasah apa yang menjadi talenta. Ya, dengan cara apa? Ayo kita mulai menggali dan menemukan apa yang menjadi kemampuan yang Allah percayakan. Percayalah dalam diri Bapak Ibu Saudara, minimal ada satu talenta yang Tuhan percayakan. Karena itu gambarannya 1, 2, dan 5. Artinya dengan 1 itu kita bisa berkembang menjadi 2. Dan bisa berkembang lebih jauh lagi. Inilah yang dibutuhkan, yaitu apa? Kemampuan dalam kehidupan kita untuk melihat realita, melihat kenyataan yang ada. Dengan kita menggali apa yang menjadi kemampuan dan juga apa yang menjadi talenta yang Tuhan percayakan. Amin. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan dalam kesempatan siang hari ini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa yuk kita kembali ke tujuan hidup kita yuk. Gitu. Jangan kita kalah dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Coba berapa banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang yang mengintervensi, yang menekan kehidupan kita. Karya apa yang kita buat? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya. Ayo, itu yang saya katakan tadi bahwa saya harus berkarya. Kenapa? Bukan buat siapa-siapa, buat Tuhan kok. Gitu. Karena saya sudah mengetahui bagaimana kematian waktu saya sesak itu wow. Walaupun mungkin saya sudah sebelumnya 6-7 kali dalam peristiwa hidup saya hampir mati. Tetapi peristiwa COVID itu secara pandemi, secara menyeluruh, memang itu sangat menakutkan. Tetapi saya berpikir sederhana kok. Masa saya mati karena begini? Masa saya mati karena tidur-tiduran? Enggak. Lalu saya mulai buat dengan program, yaitu setiap pagi saya mulai di Facebook saya. Sekarang sudah episode 100 sekian dari tanggal 4 Januari sampai sekarang. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara juga begitu, ya. Jangan sampai kita akhirnya menjadi lemah dengan keadaan ini. Minimal sebelum Tuhan panggil kita, kita memiliki karya yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup kita yang utama. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga jangan kita bilang kita baca Alkitab, tapi pertanyaannya menyenangkan Tuhan nggak? Kita baca Alkitab hanya rutin. Jangan bilang bahwa saya berdoa, tapi berdoanya menyenangkan Tuhan nggak? Artinya apa? Waktu kita berdoa, kita siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu kita baca Alkitab, kita siap melakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi kan enggak. Kadang-kala kita hanya berdoa untuk apa? Untuk supaya kita nyaman bahwa saya ini Kristen dan saya ini berdoa. Tapi sesungguhnya kita nggak menyenangkan hati Tuhan.
Sama saya katakan analoginya, saya punya 3 anak. Ketika anak saya suruh membereskan kamarnya, dia hanya membereskan apa yang diperintahkan. Tetapi dia tidak bereskan secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya kamarnya, tetapi dia masuk keluar dan dia lakukan yang lebih lagi. Tentunya saya sebagai orang tua akan berkata, hebat nih anak. Luar biasa. Sebagaimana Yesus katakan, kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Jadi jangan menuntut gitu loh. Jangan kita berpikir bahwa habis gini keadaannya ya kalau kita mau bicara tentang ribuan alasan, banyak ribuan alasan untuk membenarkan diri kita, tapi belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apapun yang menjadi keadaan. Oleh karena itu inilah yang boleh menjadi pesan Tuhan, ya. Sekali lagi jangan takut, jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara, maju terus ya. Setiap kita pasti akan mati, ya kan begitu kan. Tetapi kan jangan sampai kita mati sia-sia lah. Yuk, justru dari keadaan begini nih, saya mau dobrak gitu loh. Apa yang menjadi tekanan-tekanan setan gitu, apa yang menjadi intimidasi setan. Saya hampir miris melihat dari setiap jemaat-jemaat yang saya jumpai, mereka mengalami yang namanya stres, ya Pak, gimana keadaannya gitu. Hei, bangun, bersyukur dengan apa yang ada. Ayo, kita tetap bisa berkarya dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Tentukanlah jalan kehidupanmu, karena Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi petunjuk untuk masa depan kita. Ya, inilah hal yang harus kita miliki. Ya, tantangan yang ada, hadapi dan bersyukur di dalamnya. Amin. Nanti saya kalau nggak amin-amin ngoceh terus ya. Marah lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya senang sekali kalau ada hal yang bisa ditanyakan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Alfredo. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui kalau yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati teman persekutuan atau diri sendiri? Terima kasih. Baik, ya. Baik, Ibu. Begini, Ibu Bingkan, dan juga kita semua. Bagaimana kita bisa mengetahui, kalau pertanyaan seperti bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hal yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan? Sederhana aja. Ukur aja dengan diri kita, kan kita punya namanya hati nurani. Gini loh, saya jadi suami, ini udah maksimal nggak ya saya lakukan kepada istri saya? Gitu loh. Ada hal-hal yang akhirnya saya kan mendapat info dan sebagainya, menjadi suami yang, oh saya bisa tuh lakukan itu, tapi kenapa saya tidak lakukan? Nah, mungkin karena ada hal apa, ada hal kesel, ada hal apa dengan istri saya misalnya. Lalu kita bilang, ya udah kan saya sudah lakukan itu. Nah, itu yang kadang-kala menjadi ukurannya buat saya. Artinya gini, saya masih bisa nggak sih melakukan hal yang lebih lagi? Masih bisa, ya lakukan. Gitu loh. Kira-kira begitu, Ibu, gambarannya. Jadi kalau kita bicara tentang ukuran apa yang bisa kita ukurkan, hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka buat saya ukurkan aja sama diri kita. Gitu loh. Artinya kalau memang itu menjadi satu tindakan yang maksimal dalam diri kita, maka maksimal itu pun juga kita yang tahu, kan? Kan kita nggak bisa membohongi diri kita, gitu loh. Kalau kita bilang sebenarnya sih saya masih bisa yang lebih lagi, lakukan. Maka berlakulah di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jika kamu tahu melakukan yang baik tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Gitu. Itu kira-kira yang menjadi jawabannya, Ibu Pingkan, bahwa untuk mengukurnya yaitu dengan diri kita sendiri. Ya. Terima kasih. Artinya kita harus maksimal ya Pak, karena seringkali kita sayang diri gitu ya. Betul, betul. Dan kita bisa aja bilang itu udah maksimal, ya kan yang saya bilang tadi. Tapi sebenarnya dari hati kita, kan itu yang saya bilang, nurani kita, Roh Kudus dalam diri kita yang akan bilang, belum, kamu masih belum lah, ya kan gitu. Kan kita masih bilang begini, saya capek sih mas, nah capeknya itu yang belum maksimal, ya kan. Saya males sih, nah gitu. Males saya itu yang mungkin kita nggak maksimal, gitu. Tapi secara alasan, iyalah, kan saya kan habis pulang jam segini, habis begini kan saya capek, saya nggak bisa lakukan ini ya, bisa aja sebagai alasan. Tetapi kembali itu masih belum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Pak. Ya baik Ibu. Mungkin ada lagi, silakan. Ya, selamat siang Pak Alfredo. Ya selamat siang Pak Ferry ya. Ya. Saya pengen nanyakan tentang bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup ini, Pak. Dan apa yang kita bisa mengetahui talenta apa yang harus kita kembangkan dalam hidup ini. Karena kan tiap-tiap orang beda apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini sama talenta orang. Bagaimana kita bisa mengetahuinya, Pak?
Karena kan jangan sampai kita belum menyelesaikan sampai di akhir hidup kita ini, karena kan hidup kita ini singkat. Jadi kita harus mengetahui kehendak Bapa di kehidupan kita. Bagaimana Pak? Apakah tiap-tiap orang beda kehendak Tuhan sama talenta yang dimilikinya supaya kita tahu gitu. Itu aja sih Pak. Masih. Baik. Baik Pak Ferry. Jadi jawaban saya yang pertama, jangan pernah menciptakan Yesus versi kita. Apa maksudnya? Begini, kita jadi orang Kristen, kan kita punya Alkitab. Alkitab aja yang jadi pegangan kita, menjadi pedoman. Nah, kita tidak begitu. Kita ya, misalnya, perintah Tuhannya begini, ampunilah, kasihlah musuhmu. Iya sih, kalau situ saya bisa, tapi kalau sini mah dia mah udah sakit hati banget saya sama dia. Saya mah, aduh gimana? Itu menciptakan Yesus sendiri, menciptakan aturan main sendiri. Gitu loh. Makanya kalau kita mengerti kehendak Allah dari mana? Alkitab. Buat saya Alkitab. Gitu. Ya, itu udah mutlak. Tetapi kan kita sendiri yang menciptakan aturan-aturan main sendiri. Gitu. Oh, Tuhan maunya begini kali ya. Oh, Tuhan maunya begitu kali ya. Oh, Tuhan maunya saya begitu. Enggak usah nanya-nanya lagi. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu apa yang harus dilakukannya, lakukan, selesai. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak terintervensi dengan keadaan kita. Dia tidak akan tergerak dengan apa yang menjadi keadaan perasaan kita, keadaan situasi kita. Dia tidak akan tergerak dengan hal itu. Dia hanya bergerak dengan firman-Nya. Gitu loh. Kalau firman-Nya berkata bahwa aku akan memberkati engkau, ya dia akan memberkati kita. Bukan karena kita miskin, lalu kita diberkati. No. Gitu loh. Jadi kalau bicara tentang kehendak Allah, ukurannya adalah Alkitab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Lalu apakah tiap-tiap orang akan mengalami perbedaan di dalam kehendak Allah? Sebenarnya tidak. Buat saya sebenarnya tidak. Kitanya, yang dari yang tadi itu ada tingkat yang namanya anak-anak, tingkat kedewasaan kita yang berbeda, kan seperti itu. Sehingga di dalam pencapaian-pencapaian yang ada, lihat loh, ya kan? Saya tetap percayalah bahwa kehendak Allah itu adalah satu buat semua. Karena kalau kita bicara tentang kehendak Allah yang berbeda-beda, berarti Allah itu adalah diskriminasi. Oh, karena orangnya begini. Enggak, tetapi ingat, Allah itu akan terpengaruh dengan apa yang menjadi perilaku orang tersebut. Artinya gini, kalau kita menolak Allah, kalau kita menolak firman-Nya, ya ada konsekuensinya. Gitu loh. Tapi kalau kita bersama mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, aturan mainnya Tuhan, maka siapapun orangnya tidak peduli. Mau dia katanya orang kaya, mau orang miskin, mau orang yang dulunya penjahat, waktu dia mulai ikut Tuhan, maka Tuhan tetap menetapkan kehendaknya yang maksimal, yang sempurna. Ya, jadi supaya jangan sampai kita mendiskriminasi diri kita sendiri atau orang lain. Karena kita merasa bahwa, oh, saya memang orang yang tidak diberkati Tuhan. Oh, saya memang orang yang tidak ditolong Tuhan. No, Tuhan tidak diskriminasi seperti itu, tidak diskriminatif. Yang membuat itu kita sendiri. Kita yang merasa, ya memang saya adalah orang yang sulit dalam hal itu. Saya adalah, nah itu dia. Perhatikan talenta tadi yang saya katakan. 1, 2, dan 5. Apakah Tuhan bilang bahwa yang satu ini kamu nggak bisa jadi 2? Apakah Tuhan bilang yang satu ini kamu nggak bisa jadi 5? Enggak. Kamu bisa lebih, bahkan jadi 10. Kalau kamu bisa mengembangkan talenta itu. Gitu. Ya, Pak Ferry ya. Jadi dalam hal ini, sekali lagi, kehendak Allah itu di mana? Kembali kepada pertanyaan, ada dalam Alkitab. Ya, jadi kita jangan sampai akhirnya menjadi jadi cenayang. Jadi cenayang gitu loh. Tuhan mau apa dengan hidup saya? Tuhan bicara. Tuhan bicara ini. Saya bilang yang begini-begini nih, ya kan? Saya mau katakan bahwa untuk sekarang ini persoalan manusia ini ya seperti itu. Seringkali menjadi halusinasi banyak. Ya, oh Tuhan bicara begini, Tuhan bicara begitu, ya. Sehingga yang ada ujung-ujungnya sederhana kok. Panjat sosial, konten. Orang kalau sekarang ini lagi cari konten, bikin apa ya kan? Aduh, saya bilang, nah ini kalau kita tidak memiliki prinsip dan integritas dalam kehidupan Kristen kita akan terpengaruh. Ya, sekali lagi sorry Pak Ferry, jawaban saya seperti itu. Mungkin ada hal yang mau disanggah atau kalau kita bisa tahu talenta hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita seperti apa, Pak? Karena sorry, agak lebih kuat. Untuk talenta
talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu apakah di tiap-tiap orang beda, dan bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan berikan talenta kepada masing-masing orang. Karena saya lihat banyak orang yang sampai meninggal pun dia tidak tahu apa yang Tuhan taruh, yang talenta dia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bagaimana bisa kita tahu talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Pak? Oke. Sorry nih, saya harus koreksi nih. Jangan bilang sampai mati pun orang nggak tahu apa yang jadi talentanya. Enggak. Dia tahu, cuma dia males. Itu aja. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Di mana taunya? Di mana talenta? Talenta itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan enjoy. Ya, intinya itu. Kalau kita mau tahu gini, talenta saya apa ya? Nih, kamu suka masak. Kamu masak itu paling enak gitu. Masak kamu pokoknya mau disuruh masak mau 100 kilo pun senang. Nah, itu namanya talenta. Tapi kalau disuruh masak untuk masak air aja kita udah sumut-sumut, itu bukan talenta kita. Ya, jangan dipaksa. Masak air aja angus, bayangin kan. Udah masak air. Kenapa? Karena hatinya nggak di situ. Gitu loh. Jadi mengenali talenta itu di mana? Kita enjoy. Kerjanya enjoy. Bahkan dalam seketika disuruh, kita mau. Boleh gitu. Masak dong. Oke, masak apa ya? Misalnya seperti itu, kan gitu kan? Iya, itu namanya talenta. Gitu loh. Tapi orang yang nggak punya talenta, aduh, ya kan disuruh masak, dia banting-banting itu apa namanya? Wajan, ya kan tang, padahal masak telur doang. Nah, makanya tuh kalau kamu punya istri, kamu kenalin tuh kalau istri kamu suruh masak terus ribut, ya kan cuma goreng telur, itu artinya bukan talentanya. Pesan Gojek atau Grab ya gitu. Coba pesan. Udah langsung itu. Jadi jangan dipaksa suruh masak. Orang nggak bisa masak disuruh masak, bukan talenta ya. Kira-kira gitu ya, Pak Ferry ya. Oke. Iya. Ada lagi? Gimana Pak Ferry, sudah cukup? Ya, cukup. Oke. Terima kasih Pak Pendeta Alfredo untuk khotbah dan juga jawabannya. Bu Pinkan, terima kasih sama Pak Ferry untuk pertanyaannya Pak ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pak Riki? Ya. Baik, puji Tuhan kita sudah diberkati Tuhan pada siang hari ini. Sekali lagi atas nama pengurus PDK Ripka mengucapkan banyak terima kasih Bapak Pendeta Alfredo Sihombing. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta kita minggu depan seperti biasa jam 12 siang masih lewat aplikasi Zoom, meeting ID, password, dan juga link akan dibagikan dengan pembicara Pendeta Stefanus Dauna. Mari kita mengajak teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir untuk membagikan meeting ID, password kepada mereka. Dan kita berharap, kita berdoa terus supaya mereka bisa menyediakan waktunya untuk bersama-sama dengan kita dalam ibadah PDK Ripka minggu depan. Persembahan Bapak Ibu bisa mentransfernya di rekening PDK Ripka atas nama Neti Liliana Sirait. Dan bila persembahan sudah ditransfer, Bapak Ibu bisa menginformasikan ke HP atau nomor WA 0856 1521 484. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi. PDK Ripka akan mengadakan aksi sosial dalam rangka hari ulang tahun kita pada bulan Juli nanti. Pengurus PDK Ripka mendapat Batavia aksi sosial, mengadakan aksi sosial ini. Next. Nah, bila Bapak Ibu ingin bersama-sama melayani, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening PDK Ripka atas nama Leti Liliana Sirait dengan keterangan Aksos Ripka 2021. Dan persembahan sudah ditransfer, Bapak Ibu juga bisa menginformasikan ke nomor HP atau WA 086 1521 484. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Setelah pujian ini saya serahkan ke Pak Pendeta untuk membawa kita dalam doa berkat dan doa penutup.